Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Hari ini pertemuan kita yang ke-7 ya, untuk mata kuliah Digipreneur. Oke. Di periode pertemuan ke-7 ini, saya akan membuka remedial quiz ya nanti ya berarti ya. Remedial quiz untuk sesi 1 sampai dengan sesi 6. Sesi 6 masih belum. Sesi 6 terakhir hari ini. Berarti besok nanti saya buka ya. Eh buat teman-teman yang belum mengerjakan ya, kuis sesi 6, kemudian sesi 5 masih berlaku. Kalau sesi 5 udah nggak ada. Oke, buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis sesi 6 ya, segera dikerjakan hari ini karena hari ini terakhir. Nah, besok akan saya buka fase remedial untuk kuis sesi 1 sampai dengan sesi 6. Kalau Anda nggak ngerjain sesi 6, impact-nya adalah nilai pengerjaan kuis sesi 1-nya, periode pertamanya ini kosong gitu ya. Kalau Anda mau ikut remedialnya nanti harus dapat 100 ya. Supaya dapat apa? Supaya dapat 50 poin untuk kuis di sesi 6. Tapi kalau Anda mengerjakan ya, berarti nilai yang ada saat ini ditambah nanti nilai remedialnya, kemudian dibagi 2 gitu ya, akan lebih ringan. Nah, ini remedial ini khusus bagi yang mau saja ya, teman-teman, yang mau aja. Nah, bagaimana Anda bisa tahu nilai remedial kamu gitu ya? Nanti tinggal diklik aja kuisnya nih. Harusnya nih Anda masuk ke attempt the quiz-nya ini, biasanya udah kelihatan nanti nilai kuis Anda gitu ya. Nilai kuis pertama Anda tuh berapa nilainya. Karena di settingan saya setahu saya udah mark ya. Harusnya sih udah saya setting keluar kalau periode kuisnya habis, Anda masuk nih, saya marking deh, terclose. Ini Anda bisa ngelihat nih nanti nilai kuisnya ya. Oke, udah. Nilai kuisnya nanti bisa dilihat dengan cara Anda membuka lagi kuisnya gitu ya. Oke, udah. Kuis 3, kuis 4, kuis 4 udah, kuis 5. Oke, udah. Kuis 6. Hmm, 17. Bentar nggak keluar. Kuis. Review. Oke, udah. Nah, ini kuis 1 sampai kuis 5 Anda udah bisa lihat nilainya sekarang ya. Karena periode kuisnya udah berakhir. Kemudian kuis 6 Anda baru bisa lihat besok karena berakhirnya hari ini ya. Nanti Anda tinggal preview ya. Nilai Anda kalau dirasa sudah cukup nilainya,
nggak perlu diulang ya. Saya nggak menyarankan Anda untuk ngambil remedial. Tapi kalau Anda merasa nilainya kurang gitu ya, silakan, Anda ambil, kuis remedial. Tapi konsekuensinya nanti nilai kuis yang pertama ditambah nilai kuis remedial dibagi 2, itulah nilai kuis Anda, gitu ya. Kalau Anda bisa yakin, dapat lebih baik, silakan ambil. Nah, remedial ini, ditujukan bagi mahasiswa yang, mendapatkan nilai kuisnya mendapatkan, nilainya jelek ya, gitu ya, atau belum pernah mengerjakan sama sekali. Nah itu, silakan Anda remedial. Oke, itu kuis, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berikutnya adalah, UTS ya. Pekan depan adalah pekan UTS ya. UTS ini teman-teman ya, UTS ini Anda diminta nanti, eee, menggambarkan apa ya, nah ini saya review soalnya ajalah, bentar, stop share dulu. Oke. Oke, saya share screen lagi. Oke teman-teman, UTS-nya minggu depan ya, nih saya kasih bocoran tuh. Nah ini, ada 4 pertanyaan ya teman-teman ya. Nah ini berkaitan juga dengan, tugas satu yang teman-teman udah pernah lakukan ya. Jadi kalau Anda sudah mengerjakannya lengkap, UTS-nya harusnya nggak ada masalah gitu ya. Ini, Anda nanti diminta menjawab 4 pertanyaan, 4 pertanyaannya ini ya, tujuan kegiatan, kewirausahaan digital, manfaatnya apa, kemudian Anda membuat analisis, SWOT dari produk Anda gitu ya. Nah makanya, ada yang tanya ke saya nih produknya bisa, eee, satu kelom satu produk bisa banyak orang atau enggak? Nggak bisa teman-teman ya. Karena memang nanti ada kaitannya dengan, pengerjaan UTS. Nah, di nomor 3 ini Anda diminta menganalisis SWOT dari produk yang Anda jual ya, dari produk yang Anda jual. Jadi memang Anda di tugas itu Anda mau produk apa gitu, salah satu produknya apa, eee, jenisnya bisa sama, misalkan sama-sama keripik pedes gitu ya, eee, tapi brand-nya harus beda gitu ya, brand-nya brand Anda lah. Karena nanti di apa, di course yang kemarin, ditawarkan itu ada, kegiatannya, nanti
Anda bikin sertifikasi, kalau sertifikasi halal. Nah, itu berkaitan dengan produk yang Anda hasilkan. Nah, itu nanti Anda analisis SWOT dari produk yang Anda jual, gitu ya. Kemudian Anda berikan laporan nih, strategi pemasaran yang telah dilakukan. Nah, strategi pemasarannya ada 2 metode ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, Anda membuat Google Business. Nah, Google Business ini udah dibuat di tugas 1 ya. Tugas 1 ini Anda membuat Google Business di masing-masing produk ya. Kemudian yang kedua, Anda mempromosikan di sosial media. Kemudian Anda mempromosikan di website usaha. Nah, websitenya ini Anda nggak perlu buat domain name sendiri gitu ya. Anda bisa buat pakai WordPress atau bisa buat pakai Blogspot ya, teman-teman ya. Silakan bebas, terserah Anda gitu ya. Kemudian ada salah satu lagi, nah ini foto lampirannya nih. Eee foto produk yang Anda jual gitu ya. Nah, ini bisa Anda masukkan. Nah, ini jadi bagian dari UTS nanti di minggu depan gitu, teman-teman. Nah, makanya saya harapkan gitu nih, kalau kita lihat pengumpulan tugas nih baru ada 26 nih yang mengumpulkan dari 60 orang, berarti belum ada separohnya. Nah, kalau Anda nggak mengerjakan tugas ini, otomatis nanti di UTS-nya Anda nggak bisa nggak bisa memberikan jawaban ya, teman-teman. Karena beberapa jawaban di UTS itu adalah di 2 nomor tadi, itu di dalamnya adalah tugas 1 ini gitu ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau Anda harus membuat tugas satunya, eee, di sini ada 3 pertanyaan kalau nggak salah, ya. Nah, ini kan tugas satunya. Anda buat Google Profile Bisnis, usaha Anda. Nah, ini adalah pertanyaan UTS juga gitu ya. Kemudian Anda buat iklan, ini salah satu bentuk pemasaran, ya enggak. Yang ketiga adalah, buat website ya, WordPress atau Blogspot atau kemarin, saya contohkan pakai Medium gitu ya, medium.com, itu bisa juga ya, teman-teman ya. Nanti di sana Anda submit artikel, yang berkaitan dengan produk Anda, pemasaran produk Anda lah gitu ya. Nah, ini Anda capture kemudian masukkan di pengumpulan tugas ya gitu ya. Nah, nanti hasil dari ini juga gitu ya, Anda masukkan lagi aja di apa, di jawaban UTS, nah itu. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan tugas satunya, Anda tinggal tinggal ngebuat analisis SWOT dari produk yang memang Anda jual. Jadi akan lebih gampang. Kemudian tinggal Anda narasikan tuh tujuan dan manfaat dari Digipreneur ini, perusahaan digital. Itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan perihal UTS, pelaksanaan UTS minggu depan dan juga tugas. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Ya, izin mhm. bertanya, Pak. Untuk video Reels itu berarti tidak harus di Instagram ya, Pak? Boleh di TikTok, boleh, Pak? Bisa bisa, TikTok Oh, bisa. siap-siap. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, kalau bisnisnya itu kemarin maksudnya eh, baru baru mau jalan gitu, Pak. ya. Kita belum bikin brandingnya, masih polosan lah, bisa dibilang masih polosan. Mhm. Nah itu gimana, Pak? Nah, ini kan masih ada waktu 1 minggu ya, teman-teman ya. Makanya saya mention dari hari ini, masih ada waktu 1 minggu Anda untuk nge-branding. Jadi nanti begitu pengerjaan UTS itu sudah clear semuanya gitu. Harusnya Oke, kalau tapi udah terus pemasaran ada harusnya satu udah lagi, masuk Pak. branding dong.
Baru baru mulai Pak, baru mau ini baru packing biasa aja sih Pak. Berarti kamu belum ngerjain tugas satu nih. Eh, udah di ini tapi belum belum dikumpulin Pak. Maksudnya ada itunya, cuma masih sebelumnya saya jualannya kayak jualan ini Pak, apa kayak kurma gitu. Tapi kan itu per event nih Pak. Kalau saya biasanya Hmm. itu kayak madu itu pun kan sudah ada punya brandingnya orang. Jadi Mm-mm. saya cuma reseller aja. Nah, itu bisa teman-teman. Kalau Anda mau ngambil produk itu bisa, misalkan madunya mereknya A gitu ya. Silakan aja Anda terusin, cuma eh, jangan sama dengan temennya gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau produknya produk brand Anda sendiri gitu. Tapi kalau memang nggak nutup, nggak waktunya nggak nutup gitu ya, silakan pakai brand orang lain. Tapi syaratnya nggak boleh sama teman-temannya. Kalau sama ya nggak bisa gitu. Kalau misalnya kayak reseller kurma gitu kan dia nggak ada, maksudnya kan kurma kan ada macam-macam Pak ya. Tapi kan itu nggak ada branding ininya kan Pak. Nah itu kalau gitu gimana Pak? Reseller kurma itu kan biasanya dia punya branding kan, mereknya apa gitu. eh Biasanya maksudnya udah dari sananya udah ada Pak. Saya kan tinggal Iya, jual aja. iya Nah, betul. Jadi mereknya misalkan ABC gitu ya, kurma ABC. Nah itu ya udah kamu bawa merek kurma ABC itu aja jadi apa? Jadi produk yang kamu pasarkan gitu ya. Cuma syaratnya, banyak merek sih Pak. ya cuma syaratnya kurma ABC ini nggak boleh juga dibawakan oleh teman kamu nih di kelas yang sama gitu. Nah, agak susah juga Pak. Soalnya kalau kurma gitu kan umum ya Pak ya. Iya makanya akan lebih baik kalau kamu punya produk sendiri. Oke Pak. Ya, oke ada Makasih Pak. lagi teman-teman? Ya sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Jadi tujuannya apa saya sounding hari ini gitu ya, biar Anda ada persiapan gitu ya, nggak nggak apa, nggak kesulitan dalam mengerjakan gitu. Kayak tugas juga saya sudah sounding 2 minggu sebelumnya ya untuk pengerjaan tugas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Yang punya kendala, ada yang punya kendala berkaitan dengan tugas dan UTS? Oke, nggak ada kendala ya. Oh ini ada chat siapa nih? Di tugas UTS berarti melampirkan foto produk. Nah, foto produk itu kan sudah nih saat kamu memasarkan ya teman-teman ya. Saat kamu memasarkan di apa di iklan Instagram gitu ya atau di TikTok, Reels di TikTok atau di Anda masukin di website ya, di WordPress kah, di Blogspot kah,
atau di Medium kah, nah itu pasti ada fotonya gitu. Jadi Anda nggak perlu ngelampirin fotonya lagi. Cuma Anda cukup nanti screenshot gitu ya, screenshot websitenya, screenshot Instagramnya, include dengan URL-nya nih. Jadi 3 ini Anda kirim URL-nya, URL linknya ya teman-teman ya. Nanti setelah itu tinggal dikumpulkan gitu ya, nanti saya cek satu-satu tuh benar atau enggak. Makanya sebelum Anda mengumpulkan, saya sarankan Anda cek dulu URL-nya bisa dibuka atau enggak. Jangan sampai Anda mengirimkan URL yang salah dan nggak bisa dibuka gitu ya. Kalau nggak bisa dibuka ya nilainya nggak ada gitu ya. Jadi harus sesuai produknya apa gitu ya. Jadi sesuai Google profil bisnisnya apa ya, jualannya apa, Instagramnya harus sesuai, websitenya harus sesuai, harus nge-link nih gitu ya. Ada mahasiswa yang rada nyeleneh gitu ya. Google profil bisnisnya dia asal capture-nya dari tempat orang lain, Instagram reel-nya dari orang lain, WordPress-nya dari orang lain. Nah itu nggak ada nilainya teman-teman ya. Saya anggap Anda nggak mengumpulkan, nol gitu. Jadi memang harus 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 linkage gitu ya antara Google profile bisnis, Instagram sama WordPress-nya atau Medium atau Blogspot-nya harus inline gitu ya. Dan harus produk Anda, bukan dari Anda capture orang jualan di mana gitu ya. Anda capture profile bisnisnya, Anda capture Instagramnya, kemudian Anda buat sendiri websitenya. Nggak begitu ya teman-teman ya. Itu namanya cheating. Kalau cheating itu ya punishment-nya Anda kosong nilainya. Bahkan boleh jadi nanti semester depan Anda ketemu saya lagi gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas ini ya. Jadi tugasnya nanti saya perpanjang ya. Pengumpulannya 1 minggu ke depan ya. Saya berikan kesempatan teman-teman yang belum mengerjakan tugas ya untuk mengerjakan sampai minggu depan ya. Nah ini juga bermanfaat nanti buat pengerjaan UTS kamu. Artinya apa? Artinya kalau kamu nggak ngerjain tugas, Anda nggak bisa ngerjain UTS. Ya, ini sampai tanggal 24 Mei ya, masih ada 1 minggu lagi. Saya perpanjang buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas 1. Kemudian yang kuis sesi 6, saya ulangin lagi, kuis sesi 6 ini terakhir hari ini. Ya, terakhir hari ini. Besok sudah di-close dan besok periodenya adalah remedial quiz. Remedial quiz 1 sampai quiz 6 bagi yang berminat. Kalau yang nggak berminat tidak usah dikerjakan. Karena apa? Karena nilainya nanti nilai 1 sama nilai 2 dibagi 2 gitu ya. Bagi Anda yang nggak berminat dan sudah merasa nilainya cukup, nggak perlu mengerjakan ya. Jadi saya hanya buka bagi yang berminat. Nah setelah itu, misalkan setelah UTS gitu ya, saya nggak buka lagi remedial quiz 1 sampai remedial quiz 6. Hanya 1 minggu ke depan aja nanti. Mulai dari besok sampai hari Sabtu, saya buka. Setelah itu saya nggak buka remedial lagi. Jadi nggak ada lagi di akhir semester gitu ya. Ada mahasiswa datang, saya Pak, saya mau remedial quiz 1 sampai 6. Nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Kalau jadi silakan dikasih tahu teman-temannya yang rada males kuliah gitu ya. Jarang datang, jarang nyimak. Anda datang di akhir ke saya untuk minta remedial, jawaban saya cuma satu, bukan nggak bisa lah ya. Jawaban saya cuma satu. Silakan buat jurnal Digipreneur, minimal publish di jurnalnya Inaba. Jadi nggak ada remedial. Pokoknya saya minta Anda tulis jurnal publish di Inaba, Digipreneur, maka nilai Anda akan saya perbaiki. Itu juga apa? Sudah saya mention di awal perkuliahan ya. Jadi Anda yang nggak mau ngerjain dan segala macam gitu ya, karena sibuk, silakan Anda buat jurnal perihal Digipreneur dan publish di jurnalnya Inaba. Itu nanti akan saya bantu nilainya nanti.
gitu. Jadi simple perkuliahan saya. Jadi nanti di akhir semester itu saya udah nggak buka lagi remedial quiz gitu ya, 1 sampai 6 gitu. Nanti juga remedial quiz 8 bukan 9 sampai 15 itu akan saya buka di week ke-16 gitu ya. Nanti setelah periode UTS, UAS dan segala macam, kalau kamu yang nggak pernah ngerjain kuis dan segala macam ya jawabannya cuma satu ya teman-teman ya. Silakan publish jurnal minimal naik di jurnalnya Inaba. Minimal itu. Saya nggak minta jurnal Cinta 1 sampai 5 enggak gitu ya. Minimal naik di jurnal Inaba. Kalau jurnal Inabanya naik gitu ya, ya udah nanti saya bantu nilainya gitu. Jadi simple aja dari saya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan perihal remedial quiz dan juga UTS dan juga tugas yang saya bahas dalam pertemuan hari ini. Insya Allah cukup jelas Pak. Yang lain gimana? Jelas, Pak. Oke. Ada yang kesulitan produk atau enggak? Pak, kalau nama saya kan udah bikin ini Pak ya, Google Business. Ya. Dulu ya misalnya tadi Pak saya jualan madu Pak ya. Nah, terus saya kan ganti nih misalnya nih Pak, nggak jualan madu lagi nih, misalnya jualan keripik misalnya. Ya. Nah itu nggak apa-apa pakai yang itu Pak. Mungkin nanti kalau misalnya nggak tahu, saya belum cek lagi apakah bisa dirubah namanya apa tidak. Kalau bisa dirubah nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti nanti disesuaikan aja berarti Pak ya. Oke, siap. Kalau nggak salah produk tuh bisa. Kalau nama saya nggak tahu ya. Ya, saya belum ini. Kalau yang lain-lain sih bisa dirubah, cuma saya belum lihat itu apa nama itunya Ya. yang sebelumnya dicantumkan apakah bisa dirubah atau tidak. Oke. Oke, Ada makasih lagi Pak. teman-teman? Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Minggu ini nggak ada kuis ya. Minggu ke-7 adalah kita ngebahas persiapan untuk UTS. Jadi nggak ada kuis, jadi rada senggang Anda. Tinggal Anda review mana yang belum Anda kerjakan kuisnya, kemudian mana yang nilai kuis Anda jelek. Nanti 1 minggu ke depan saya buka buat perbaikan, gitu ya, biar nilai Anda bisa sempurna. Gitu ya. Saran saya, sebelum Anda melakukan perbaikan, Anda pahami dulu materinya, baru Anda mengerjakan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup jelas. Nanti saya posting video rekaman hari ini di e-learning ya, biar Anda bisa mempelajari, dan buat yang nggak hadir siang ini bisa juga menyaksikan penjelasan apa yang saya jelaskan siang ini. Pak, mohon maaf, izin bertanya Pak. Ya. Kemarin saya coba ini Pak bikin video, cuman video maksudnya tuh video untuk iklan Pak di Instagram. Namun gagal apa ya? Karena terdapat resolusinya harus lebih tinggi ya Pak. Nah jadi akhirnya saya bikin iklannya pakai Canva Pak, untuk untuk iklannya gitu Pak. Pakai Canva, oke. Ya, produknya sih ini frozen food Pak, jadinya. Oke. Gitu Pak. Takutnya ada kendala atau takutnya bisa nggak Pak itu Pak? Bisa nggak ada masalah. Bisa ya Pak ya? Nggak ada. Iya, baik, terima kasih Pak. Yuk. Cukup? Ada lagi yang lain? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Pak, untuk siapa? artikel Ine Ainun Pak. Ya, oke, silakan. Untuk artikelnya itu harus nyambung sama Google profil bisnisnya atau enggak ya Pak? Iya, soalnya kan nyambung. soalnya kan saya misalnya jualan bisnisnya itu misalnya makanan, tapi artikelnya itu bukan. Nah itu gimana ya Pak?
Jangan dong, nggak Iya. nyambung. Jadi Harus nyambung berarti apa ya? tiga-tiganya harus nyambung tuh. Nah, ini Oh. Google Profile Business-nya apa, jualannya gitu ya. Mm-mm. Tadi jualannya keripik, misalkan keripik pedas gitu Ya. ya. Iklannya juga keripik pedas. Kemudian WordPress-nya juga bahas keripik pedas, bahas produk Anda tuh. Keunggulannya apa gitu ya. Oke, siap, Pak. Manfaatnya apa gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum nyambung tapi udah terlanjur kumpulin, masih ada kesempatan 1 minggu ke depan buat memperbaiki, ya. Silakan. Ada lagi? Tadi iklannya nggak harus video kan Pak ya? Bisa berupa apa? Poster gitu Pak? Atau gambar-gambar dibuat disatukan jadi video? Kalau di sini iklannya, kalau di sini ketentuannya reels ya. Kalau reels berarti video. Kalau gambar Anda buat video bisa jadinya. Jadi satu reel. Berarti gabungan dari foto-foto gitu Mm-mm. Anda digabungkan buat jadi video Pak ya? Anda buat reels durasi 15 second atau 30 second gitu ya. Bisa buat di Canva. Itu jadi video bisa juga gitu. Oke Pak. Ya. Nah, ini Anda mau nggak mau harus buat ya teman-teman ya, biar Anda bisa ngerjain UTS-nya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan siang ini. Silakan mengerjakan, silakan menginfokan temen-temennya yang nggak hadir pada siang ini perihal informasi yang saya bagikan agar bisa lancar nanti dalam mengerjakan UTS-nya ya. Semoga nggak ada kendala. Nah, buat Anda yang masih ada masalah administrasi, silakan kontak bagian administrasi, atau kalau memang masih ada kendala, nanti saya usahakan buat UTS-nya di e-learning, teman-teman ya. Jadi Dropbox-nya Anda bisa ngumpulkan di sana. Nanti saya buat Dropbox di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini di week ke-8 nanti, ini ujian tengah semester ya. Nah, nanti saya buat Dropbox di sini sama seperti pengumpulan tugas ya, sama kayak gini tugas. Modelnya kayak gini ya. Nanti sama kayak itu saya publish di sini. Jadi Anda yang masih kendala administrasi bisa tetap mengerjakan. Jadi nggak ketinggalan gitu. Jadi saya nggak mau di akhir perkuliahan gitu ya, udah masuk periode akhir penilaian, bahkan ada yang udah deadline gitu, ada mahasiswa yang kontak saya, Pak, saya belum UTS. Saya tanya kenapa belum UTS? Karena belum bayaran. Waduh, gitu ya. Sementara nilainya udah di lock, udah nggak bisa diapa-apain. Nah, itu saya nggak mau seperti itu. Silakan nanti Anda ngumpulin aja di sini, ya. Saya fokuskan di sini ya pengumpulannya, biar Anda bisa mengumpulkan semuanya dan saya bisa monitor berapa orang yang belum, berapa orang yang sudah gitu ya. Oke, cukup. Nggak ada lagi yang ditanyakan. Saya harapkan lancar pekerjaannya dan nggak ada kendala. UTS-nya juga lancar, nggak ada kendala. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.